Selamat datang kembali di DeepMind ID, tempat di mana kita akan menjelajahi konsep-konsep yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Hari ini saya akan membawakan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda tercengang. Coba Anda bayangkan tubuh Anda saat ini. Mulai dari setiap jengkal kulit, jaringan, tulang, hingga setiap organ vital yang menopang hidup Anda. Pernahkah Anda terpikir bahwa tubuh yang Anda miliki sekarang sebenarnya bukanlah tubuh yang sama seperti ketika Anda masih bayi? Ya, Anda tidak salah dengar. Tubuh yang Anda miliki ketika Anda berusia 1 atau 2 tahun sudah sepenuhnya berubah. Dan ini bukan sekadar metafora. Ini adalah realita biologis yang luar biasa. Biologi manusia bekerja dengan cara yang menakjubkan. Tubuh kita secara konstan memperbarui diri dengan cara yang mungkin mirip dengan bagaimana perangkat lunak terus diperbarui ke versi yang lebih baru. Mari kita melihat proses ini lebih dalam. Misalnya, sel-sel kulit kita yang paling aktif dalam pembaruan. Setiap 2 hingga 3 minggu, lapisan luar kulit kita sepenuhnya diperbarui. Artinya setiap bulan, Anda memiliki kulit yang benar-benar baru. Hal yang sama berlaku untuk sel-sel darah merah yang memiliki masa hidup sekitar 120 hari atau kira-kira 4 bulan sebelum mereka digantikan oleh sel-sel yang baru. Bahkan organ seperti hati yang memiliki sel-sel yang bisa diperbarui dalam waktu antara 300 hingga 500 hari. Namun bagaimana dengan tulang kita yang tampaknya kokoh dan tak berubah? Tulang adalah jaringan hidup yang mengalami proses pembaruan yang disebut remodeling. Dalam proses ini, sel-sel tulang lama dipecah oleh sel-sel yang disebut osteoklas, sementara sel-sel tulang baru dibentuk oleh osteoblas. Seluruh kerangka kita akan digantikan dalam waktu sekitar 10 tahun. Ya, kerangka yang menopang tubuh Anda saat ini mungkin sepenuhnya berbeda dari kerangka yang Anda miliki 1 dekade lalu. Sekarang, mari kita masuk ke topik yang lebih dalam, epigenetika. Mungkin terdengar rumit, tetapi epigenetika sebenarnya adalah bagian dari biologi yang mempelajari bagaimana gen kita dapat diatur tanpa mengubah DNA kita secara langsung. Jadi, meskipun DNA Anda tetap sama sejak lahir, faktor-faktor lingkungan dan pengalaman hidup bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu. Bayangkan ini. Saat Anda mengalami stres berkepanjangan atau peristiwa yang traumatis atau bahkan pengalaman positif yang berkesan, hal-hal tersebut bisa meninggalkan jejak dalam tubuh Anda hingga tingkat genetik. Misalnya, stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi cara gen tertentu bekerja dalam tubuh Anda. Dan yang lebih menarik, efek ini bahkan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Artinya, hidup Anda tidak hanya memengaruhi regenerasi sel Anda, tetapi juga bisa berpengaruh pada masa depan keturunan Anda. Epigenetika mengingatkan kita bahwa tubuh kita tidak hanya tumbuh secara fisik dari waktu ke waktu, tetapi juga membawa dan menyimpan memori dari pengalaman hidup kita yang bisa berdampak hingga tingkat genetik. Dengan demikian, tubuh Anda adalah perpaduan dari bukan hanya sel-sel yang terus-menerus diperbarui, tetapi juga pengaruh dari perjalanan hidup yang Anda alami. Namun, apa artinya semua ini bagi kita? Setiap 12 tahun atau lebih, hampir setiap jaringan dalam tubuh kita telah digantikan oleh jaringan baru. Ini berarti tubuh kita sebenarnya mengalami pembaruan total selama hidup kita. Seolah-olah kita berjalan dengan tubuh yang terus berkembang dan memperbarui dirinya sendiri. Tidak ada bagian dari tubuh masa kecil Anda yang benar-benar bertahan hingga dewasa. Semua bagian tersebut telah digantikan dengan yang benar-benar baru. Mari kita renungkan lebih jauh. Tubuh Anda saat masih balita, setiap tulang, setiap sel, setiap jaringan sudah tidak ada lagi. Apa yang ada dalam tubuh Anda saat ini, seluruhnya berasal dari regenerasi, yang terbentuk melalui asupan dari makanan, oksigen, dan cahaya matahari. Ketika kita sering menyebut bahwa manusia tumbuh dari bayi menjadi dewasa, ini seolah menggambarkan pertumbuhan dari yang kecil ke besar. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pergantian dan pembaruan menyeluruh. Jadi, mungkin Anda tidak pernah terpikirkan bahwa tubuh yang Anda miliki saat Anda masih anak-anak sebenarnya telah sepenuhnya digantikan oleh tubuh baru. Proses ini bukan sekadar tumbuh, tetapi pergantian total. Tulang, jaringan, dan sel yang Anda miliki sebagai bayi sudah tidak ada, digantikan oleh jaringan yang baru dan segar yang diperoleh dari segala yang Anda konsumsi dan serap dari lingkungan. Jadi, mari kita simpulkan semua ini. Tubuh yang Anda miliki sekarang sebenarnya bukanlah tubuh yang Anda miliki saat masih kecil. Setiap bagian dari tubuh Anda, dari sel kulit, sel darah, hingga tulang, telah mengalami pergantian total, dan tubuh Anda yang dulu kini sudah tidak ada lagi. Coba bayangkan, Anda mungkin tidak pernah menyadari bahwa diri Anda yang dulu, tubuh Anda yang dahulu menopang langkah pertama,
bukanlah tubuh yang Anda gunakan untuk berjalan hari ini. Tubuh baru yang Anda miliki saat ini dibangun dari setiap makanan yang Anda makan, setiap napas udara yang Anda hirup, setiap sinar matahari yang Anda serap. Jadi, pada dasarnya, tubuh kita adalah hasil dari materi yang kita kumpulkan dari lingkungan, bukan sekadar tumbuh seperti yang sering kita bayangkan. Mungkin Anda merasa terkejut dan berpikir, wah, saya tidak pernah membayangkan tubuh saya sepenuhnya telah digantikan. Namun, itulah kenyataannya. Proses regenerasi yang terjadi dalam tubuh kita tidak hanya berfungsi menggantikan yang sudah usang, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme tubuh untuk tetap kuat dan sehat. Maka, setiap kali Anda merasa terjebak dalam rutinitas atau merasa terbatas oleh keadaan fisik Anda, ingatlah bahwa tubuh Anda adalah sebuah keajaiban yang terus siap untuk berubah, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Tubuh kita adalah perpaduan antara sains, keajaiban, dan potensi tak terbatas. Terima kasih telah menonton di Mind8. Jika Anda merasa pikiran Anda terbuka atau bahkan sedikit tercengang, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan terus membawa Anda dalam perjalanan pemikiran mendalam yang menakjubkan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah penasaran.